Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai materi kolibasilosis pada ayam yang merupakan ancaman bagi kesehatan ternak dan masyarakat, guna memenuhi tugas case-based learning dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Mujiartini, bisa dipanggil Febri, dari kelas B dengan NIM 22095111142 dari program studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Baik, jadi hal yang mendasari saya mengangkat topik kolibasilosis, yakni ayam adalah salah satu sumber makanan yang penting dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, memiliki nilai gizi yang tinggi. Daging ayam juga dikenal dengan rasanya yang enak, lezat, dan dapat diolah menjadi berbagai hidangan yang sangat beragam. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran penting ayam dalam menyediakan kebutuhan pangan kita. Namun, perlu diketahui bahwa ayam juga rentan terhadap berbagai penyakit. Salah satunya adalah kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli patogen. Nah, kolibasilosis dapat menyebabkan kematian pada ayam dan juga berpotensi menular pada manusia untuk kontak dengan ayam maupun saat kita mengonsumsi produk ayam yang telah terkontaminasi. Nah, penularan penyakit antara hewan ke manusia maupun sebaliknya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah zoonosis, menjadi perhatian yang serius dalam dunia kesehatan dan peternakan maupun kedokteran hewan. Oleh karena itu, penting pemahaman tentang zoonosis dan cara mencegah penularan yang juga sangat penting. Dari latar belakang tersebut, maka oleh karena itu dapat saya bahas dalam topik kali ini, yakni terdapat pertama, definisi dan morfologi dari bakteri kolibasilosis. Yang kedua, ada gejala dan penyakit kolibasilosis. Ketiga, penularan kolibasilosis dari ayam ke manusia. Keempat, dampak kolibasilosis pada peternak dan masyarakat. Kelima, pencegahan dan pengendalian kolibasilosis. Dan topik yang terakhir yang keenam, kasus-kasus studi tentang kolibasilosis. Jadi, tanpa menunggu lagi, mari kita masuk ke pembahasan dari subbab yang pertama, yakni definisi dan morfologi kolibasilosis. Kolibasilosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli patogen. Nah, bakteri E. coli ini merupakan salah satu dari jenis bakteri gram negatif yang dapat hidup di saluran pencernaan hewan, termasuk ayam dan juga manusia. Nah, E. coli memiliki ciri-ciri fisik utama sebagai berikut. Yang pertama, bakteri berbentuk batang atau batang pendek. Yang kedua, ukurannya berkisar 2-5 mikrometer. Yang ketiga, terdapat flagela pada permukaan bakteri yang digunakan sebagai alat gerak. Nah, berikut di bawah ini merupakan gambaran visual dari bakteri Escherichia coli jika dilihat di bawah mikroskop. Sekarang lanjut ke subbab selanjutnya, yakni mengenai gejala dan penyebab kolibasilosis pada ayam. Gejala klinis pada ayam yang terinfeksi bakteri
Escherichia coli. Nah, beberapa jenis gejalanya itu yang muncul, yang pertama ada diare, berair, dan berbau busuk. Kedua, penurunan nafsu makan. Ketiga, terlihat lemah atau lesu. Keempat, dehidrasi. Dan yang kelima, perubahan warna dan konsistensi dari kotoran ayam. Jadi biasanya akan berwarna putih dan encer. Kemudian lanjut ke penyebab dari kolibasilosis pada ayam ini, terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhinya dari penyebaran Escherichia coli dalam populasi ayam. Nah, diantaranya itu yang pertama, ada kepadatan populasi ayam yang tinggi. Kedua, kondisi sanitasi yang buruk. Ketiga, kelembapan yang sangat tinggi. Keempat, stres lingkungan seperti diakibatkan dari suhu yang sangat ekstrim, misalnya terlalu dingin ketika musim hujan dan terlalu panas pada musim kemarau. Dan yang terakhir adalah kebersihan kandang yang tidak terjaga. Oleh karena itu, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni langsung pada subbab ketiga dan empat, di mana subbab ketiga yakni penularan kolibasilosis dari ayam ke manusia. Nah, penularan kolibasilosis dari ayam ke manusia itu merupakan termasuk zoonosis. Nah, dapat terjadi melalui jika kita mengonsumsi produk unggas, baik telur maupun dagingnya yang sudah terkontaminasi bakteri Escherichia coli. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan keamanan pangan dan proses pengolahan yang tepat, hindari memakan daging ayam maupun telurnya dalam keadaan mentah dan kurang matang. Kemudian lanjut ke sebab selanjutnya, yakni dampak kolibasilosis pada peternakan dan masyarakat. Nah, kolibasilosis dapat menyebabkan kematian ayam dan kerugian ekonomi yang pastinya jumlahnya cukup besar pada industri peternakan. Sedangkan pada manusia sendiri, infeksi dari bakteri Escherichia coli dapat menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan dan infeksi saluran kemih. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab pembahasan pencegahan dan pengendalian kolibasilosis. Dimulai dari tindakan pencegahan, di mana langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah infeksi kolibasilosis pada ayam. Yang pertama adalah menerapkan kebersihan yang baik di kandang ayam. Kedua, menjaga kepadatan populasi ayam yang sehat. Ketiga, memberikan vaksinasi secara rutin dan tepat. Keempat, mengontrol faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyebaran bakteri. Kelima, memastikan pakan dan air yang bersih. Untuk pengendalian penyakit sendiri, cara mengatasi dan mengendalikan penyebaran kolibasilosis pada populasi ayam, yang pertama yakni dengan mengisolasi dan memberikan pengobatan pada ayam yang telah terinfeksi bakteri Escherichia coli ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas sanitasi kandang dan lingkungan ayam. Ketiga, memperkuat sistem kekebalan tubuh ayam melalui pemberian nutrisi yang baik dan tepat. Dan keempat, menggunakan antibiotik yang sesuai petunjuk dokter hewan agar terhindar dari AMR. Dan kelima, merupakan melakukan pemantauan dan pemisahan ayam yang rentan terhadap infeksi bakteri. Baik, sekarang kita sudah berada di akhir
pembahasan di mana mengenai studi kasus Clostridioides bacillus. Nah, kejadian yang telah sempat saya singgung sebelumnya yakni AMR atau antimicrobacterial resistance yang di dalamnya termasuk resistensi terhadap antibiotika pada peternakan yang dapat pemicunya ini dimulai dari penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaan pada peternakan unggas. Nah, metodenya studi kasusnya itu di mana hasil pengujian di laboratorium Balai Besar Penelitian Veteriner menemukan isolat Escherichia coli pada sampel sekum RPHU terdapat sudah kebal terhadap 5 antibiotik, yaitu yang pertama ada antibiotik meropenem sebanyak 67% dari 14 sampel. Kemudian ada sulfametosazole di mana 48% dari 10 sampel. Kemudian ada antibiotik colistin sebesar 33% dari 7 sampel. Antibiotik ciprofloxacin sebesar 24% dari 5 sampel. Dan yang terakhir, antibiotik chloramphenicol 5% dari 1 sampel. Dan dari latar belakang dan juga pembahasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasannya kolibasilosis pada ayam adalah penyakit yang serius dan berbahaya dan dapat menyebabkan ancaman zoonosis baik dari unggas berupa ayam ke manusia maupun manusia peternak ke ayamnya dan peternakan dan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat maupun peternak untuk mengenali gejala dari penyakit kolibasilosis ini dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan melakukan tindakan pengendalian preventif yang tepat agar terhindar dari infeksi dari bakteri Escherichia coli patogen. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Video ini dibuat dengan bersumber pada daftar pustaka sebagai berikut. Diambil dari Smith tahun 2020 dengan judul Diagnosis and Treatment of Colibacillosis in Poultry, Journal of Veterinary Medicine, volume 24, nomor 2, nomor halaman 101 sampai 115. 2. Diambil dari Johnson tahun 2019 dengan judul Zoonotic Potential of Colibacillosis in Poultry, a Comprehensive Review, International Journal of Infectious Disease, volume 36, nomor 4, judul dengan nomor halaman 217 sampai 230, dan yang ketiga dari Anderson et al. Tahun 2018 dengan judul Economic Impact of Colibacillosis in the Poultry Industry, Journal of Agricultural Economics, tahun volume 24, nomor 4, dengan nomor halaman 156 sampai 168.